Inilah negara di benua Afrika yang memiliki tradisi menghafal Al-Quran yang luar biasa. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, menghafal Al-Quran telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. 12,3 juta atau sekitar 18,5% dari total 67 juta jiwa penduduk Mesir adalah hafiz Al-Quran. Kemudian 7 juta jiwa penduduk Pakistan adalah hafiz Al-Quran. Dan kemudian 1 juta jiwa atau sekitar 20% penduduk Libya adalah hafiz Al-Quran. Namun dari sekian banyaknya negara di dunia ini, ada sebuah negara di benua Afrika yang memiliki tradisi menghafal Al-Quran yang luar biasa. Negeri itu adalah Syinkit atau yang lebih kita kenal dengan negara Mauritania. Wilayah Syinkit berada di gurun Sahara yang kering dan gersang. Bahkan badai pasir kerap terjadi di sini. Namun, di tengah cekaman alam yang keras itu, ada tradisi menghafal Al-Quran terbaik di dunia yang dilahirkan. Negara Syinkit dihuni oleh penduduk yang mayoritas berasal dari suku-suku Arab di mana kebanyakan dari mereka bernasab kepada Sayyid Hasan dan Hussein, yang merupakan putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagian yang lain bernasab kepada sahabat Ansor, dan sisanya bernasab kepada Humair. Sebagai negara yang memiliki tradisi menghafal Al-Quran terbaik di dunia, Syinkit sangat dihormati dan disegani oleh tokoh agama dari belahan dunia manapun. Selain karena kekayaan ilmu yang dimiliki oleh negara Syinkit, juga sistem pendidikan di sana yang dikenal luar biasa dalam melahirkan para ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya terutama dalam kaitannya dengan Al-Quran. Di negara ini, jika terdapat anak kecil yang masih berumur 7 tahun dan belum hafal Al-Quran, maka hal itu dianggap aib dan akan menjadikan orang tua mereka malu sebab merasa gagal dalam mendidik anaknya. Tradisi menghafal Al-Quran penduduk Syinkit dimulai sejak bayi belum lahir. Ketika ada seorang ibu yang sedang hamil, sang ibu tersebut tidak akan membuang-buang waktunya hanya untuk tidur saja atau minta ngidam yang aneh-aneh. Akan tetapi, sang ibu akan menghabiskan waktu ketika hamil tersebut dengan murojaah hafalannya hingga merasa lelah dan letih. Kemudian ketika bayi sudah lahir, satu keluarga akan bersama-sama mengulang-ulang hafalannya. Dilanjut nanti ketika sudah mulai bisa membaca Al-Quran dan mampu menghafalnya, ia akan murojaah langsung di depan orang tuanya. Apa yang terjadi di negara Syinkit ini bukanlah suatu kebetulan belaka. Banyak faktor yang mendukungnya hingga menjadikan negara mereka menjadi salah satu negara terbaik dalam menghafal Al-Quran. Selain karena faktor orang tua, faktor lingkungan dan faktor tradisi yang diteruskan oleh para leluhur juga sangat membantu mereka. Dengan adanya tradisi menghafal yang sudah mendarah daging di hati para penduduk Syinkit, sudah sepantasnya bagi kita untuk meniru dan berkiblat pada mereka. Sebab, Allah itu sangat memuliakan para penghafal Al-Quran. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan meninggikan derajat suatu kaum karena kaum tersebut menjaga Al-Quran mereka dengan baik. Entah itu dari menghafal, membaca, atau mentadaburi setiap makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ketika anak-anak penduduk Mauritania berusia 7 tahun ke atas, mereka akan pergi kepada seorang syaikh atau guru untuk belajar agama Islam. Para syaikh setempat lantas membuat tenda di tengah gurun, dan di dalam tenda itulah proses belajar mengajar dilakukan. Ketika syaikh tersebut mengajar, maka semua murid menatap syaikh tersebut dan menyimak dengan seksama. Tidak ada yang berani menulis bahkan bermain pulpen karena akan dimarahi. Setelah syaikh menerangkan panjang lebar, barulah mereka menulis dari apa yang telah disampaikan syaikh dari awal sampai akhir. Mereka menulis pun juga bukan di selembar kertas karena itu larangan. Mereka menulis di batu, daun, kulit pohon atau sejenisnya yang mereka bawa dari rumah. Kemudian tulisan tersebut akan diserahkan kepada syaikh untuk dikoreksi. Dari sinilah daya ingatan mereka diuji. Ketika ada kesalahan, maka akan dikembalikan untuk dibetulkan hingga semua santrinya menuliskan semua yang diucapkan syaikh. Selain memuji daya ingat sang murid, hal ini juga menunjukkan bahwa syaikh tersebut hafal semua apa yang telah diucapkan. Ketika semua murid telah menuliskan dengan benar, mereka diperintah untuk menghapus tulisan tersebut. Ketika semuanya sudah benar berarti itu menunjukkan pelajaran yang disampaikan sudah hafal di luar kepala. Setelah semuanya benar dan telah dihapus, maka syaikh baru melanjutkan pelajaran berikutnya. Inilah salah satu metode yang membuat anak-anak Muslim Mauritania sangat jago dalam menghafal pelajaran. Mauritania adalah negara di benua Afrika yang beribu kota di Nouakchott. Penduduk negara ini 99% penduduknya beragama Islam dari 5 juta jiwa. Umat Islam di negara ini menganut aliran Islam Sunni. Secara budaya dan politik, Mauritania merupakan bagian dari dunia Arab. Mauritania adalah anggota Liga Arab, dan bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa resmi di negara ini. Sementara bahasa Prancis digunakan secara luas dan berfungsi sebagai bahasa perantara, di mana mencerminkan budaya warisan kolonialnya karena dulunya pernah dijajah oleh negara tersebut. Mauritania berbatasan dengan Samudra Atlantik di barat, dan dikelilingi oleh negara-negara seperti Aljazair, Mali, Senegal dan Sahara Barat. Wilayahnya sebagian besar terdiri dari gurun pasir, termasuk bagian dari gurun Sahara yang luas. Keadaan geografis ini menjadikan Mauritania sebagai salah satu negara dengan suhu yang sangat panas, terutama di daerah pedalaman yang jarang berpenghuni.
Islam memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari, budaya, dan sistem hukum negara ini. Syariah Islam menjadi dasar hukum di Mauritania, yang mencerminkan keyakinan mendalam dan komitmen masyarakat terhadap ajaran agama mereka. Dari sisi ekonomi mungkin bisa dibilang bahwa Mauritania adalah negara miskin karena sebagian besar orang berpendapatan $1 atau $2 per hari. Negara ini sangat bergantung pada bantuan asing. Mauritania juga harus mengimpor banyak makanan. Ekonominya secara tradisional didasarkan pada ternak dan sedikit tanaman pangan, contohnya kurma, millet, sorghum, beras dan jagung. Ikan dan produk ikan juga penting sebagai sumber pendapatan ekspor. Kekeringan panjang di tahun 1970-an juga telah menyapu bersih banyak ternak sapi, di mana ini adalah sebuah bencana ekonomi Mauritania yang belum pulih sampai sekarang. Di selatan, ancaman penghancuran tanaman berasal dari banjir dan belalang. Adapun pemasukan dari sektor jasa beserta hasil usaha pemerintah, menyumbang sekitar 45% dari perekonomian negara. Kemudian biji besi menyumbang sekitar 40% dari seluruh ekspor. Negara ini juga memiliki cadangan gipsum, tembaga, fosfat, berlian, emas, dan minyak. Namun terlepas dari itu semua, Mauritania adalah sebuah negara yang sangat disegani oleh masyayikh atau tokoh agama dari negara Islam manapun bahkan mungkin umat Islam seluruh dunia. Hal ini karena kekayaan ilmu yang dimilikinya beserta sistem pendidikannya yang luar biasa sehingga bisa mencetak para ulama yang dikenal dengan Shanakito atau ulama-ulama Shinkiti.